Pembukaan itu isinya salam, kemudian kalau kita umat Islam ada hamdalah, salawat, dan penghormatannya, baru kemudian masuk isinya, dan tutup dengan harapan, saran, terima kasih, dan permohonan maaf. Jangan lupa salam supaya Anda bisa turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Lun Pehtem. Senang sekali hari ini saya Syaimatika bisa menjadi host pada episode ke-45 tahun kedua pada hari Senin 24 Januari 2022. Hari ini kita sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa sekali pastinya. Ini ada Bang Dosi Elvian yang merupakan founder Dosi Elvian Smart Speaking. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syaima, terima Gimana kasih. nih? Saya biasa di luar sih. Apa kabar Bang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sekali. Sehat, alhamdulillah luar ya. biasa. Dan saya sangat berterima kasih sudah diundang di Pehtem hari ini dan bisa bertemu dengan rekan lu dimanapun berada. Iya, senang sekali. Hari ini kita akan membahas tema tentang penting dan juga manfaat dari public speaking nih Bang. Betul, Ya, betul. kita semua sudah tahu bahwa Bang Dosi ini merupakan founder dari Dosi Elvian Smart Speaking yang merupakan salah satu tempat ya Bang untuk belajar public speaking bagi orang-orang yang memang ingin menguasai tentang bagaimana sih cara berbicara di depan umum. Mungkin Bang Dosi bisa sharing dulu. Kira-kira menurut Bang Dosi tuh kenapa sih public speaking itu penting? Oke, baik. Penting sekali sih. Menurut saya komunikasi itu sebenarnya jauh lebih penting ya. Kita bangun Dosi Elvian Smart Speaking, lembaga tersebut baru tahun 2018. Nah, itu didasari atau semangatnya itu karena pentingnya komunikasi itu sendiri. Oke. Saya jadi teringat, saya baca buku public speaking, salah satunya itu bercerita tentang pendapatnya Aristoteles yang mengatakan manusia itu adalah zoon politiken, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, kita perlu berkomunikasi. Oleh karena itu salah satu bentuk komunikasi itu adalah public speaking. Tapi kita bangun Dosi Elvian Smart Speaking itu sebenarnya untuk memperbaiki atau memperindah komunikasi kita, kira-kira seperti itu ya, komunikasi kita. Dan itu sangat berarti. Bayangin aja, keluarga itu akan bahagia dan harmonis kalau komunikasinya lancar. Benar. Pertemanan akan semakin langgeng atau berjalan dengan maksimal pertemanannya itu kalau komunikasinya jalan gitu ya. Calon istri sama calon suami ketemu itu kalau komunikasinya lancar juga. Jadi saya pikir komunikasi adalah hal penting, apalagi di dunia kerja saat sekarang ini, Syaima, ya kan? Ya, kalau kita ketemu dengan orang yang ramah di pekerjaan kita, pasti kita akan merasakan kebahagiaan. Kita akan nyaman kerjanya, kita enak, bisa ketemu sama orang yang ramah gitu. Tapi kalau ketemu sama orang cemberut, yang ya saya bilang komunikasinya bermasalah, pasti itu juga akan berdampak bagi orang lain. Jadi artinya ketika kita tidak bisa memaksimalkan komunikasi kita atau memperbagus komunikasi kita, bukan hanya kita yang tidak nyaman, orang lain juga. So, mari kita latih komunikasi kita lebih baik. Paling tidak senyum aja. Senyum paling tidak gitu ya. Itu akan membahagiakan orang lain. Dan itu adalah komunikasi. Senyum adalah komunikasi. Oh benar, karena kalau kami di dakwah komunikasi Win, saya ngajar di sana, dalam ilmu komunikasi itu kan bukan hanya komunikasi verbal ya, non-verbal itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan hanya yang saya ucapkan dengan suara. Makanya teman-teman sahabat tuli berkomunikasi dengan gesturnya, dengan bahasa tubuhnya, dan itu dimengerti, dan itu adalah komunikasi. Makanya salah satu gestur yang powerful lah menurut saya adalah senyuman. Kan udah disebutin juga sama Rasulullah ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kita senyum ya, paling tidak. Itu akan memperbaiki komunikasi kita. Oke, berarti public speaking ini kita bisa memperluas networking melalui public speaking. Pasti. Kita juga bisa membangun hubungan yang baik dengan semua orang berarti Bang Dosi ya. Berarti kalau kita berbicara tentang public speaking, selama Bang Dosi membuka kelas public speaking ini di Dosi Elvian Smart Speaking, kira-kira bagaimana hambatan-hambatan yang Bang Dosi temui pada orang-orang yang baru belajar public speaking? Menarik sekali sih kalau bicara tentang hambatan-hambatan itu ya. Kalau kami selalu mengubahnya jadi tantangan. Nah, apa tantangannya bukan hambatannya. Jadi apa tantangannya? Tantangannya adalah salah satunya itu memperkenalkan public speaking itu sendiri. Jadi mengedukasi ya, memperkenalkan. Itu hal penting bagi kita dan tentu itu bukan hal mudah, Syaima.
Bukan hal mudah untuk memperkenalkan tentang public speaking. Apalagi saya orang Aceh, kita konflik selama 30 tahun lebih ya. Teman-teman yang merasakannya juga tentu tidak menginginkan hal tersebut kembali terjadi. Oleh karena itu, salah satu yang mungkin bisa diperbaiki itu selain tata kelola pemerintahan, kemudian juga kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, dan hal-hal lain, saya mau mengambil sisi komunikasinya. Kita perbaiki komunikasi yuk. Setelah damai ini sudah kita raih, paling tidak yuk kita perbaiki komunikasi ini. Dan menurut saya, langkah awalnya itu adalah mengedukasi. Dulu saya sempat ya ketika menanyakan kepada peserta waktu itu, saya tanyakan, menurut Anda komunikasi itu penting atau tidak? Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda public speaking itu penting atau enggak? Ada peserta yang menjawab tidak penting. Tidak penting, ya. Nggak penting public speaking itu. Ngobrol-ngobrol itu nggak penting, kata dia gitu. Jadi memperbaiki komunikasi itu tidak penting. Dan itu tantangan kita. Iya. Kami itu punya target, bukan semua orang itu bisa public speaking saja. Tapi kami punya target yang simple, itu adalah bagaimana semua orang ya menganggap bahwa memperbaiki komunikasi itu adalah hal penting. Jadi kita punya komunikasi itu penting, memperbaikinya adalah bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan sosial kita. Kalau itu sudah tersampaikan kepada masyarakat, nah berarti target kami untuk hadir di tengah-tengah masyarakat sudah tercapai, kira-kira seperti itu. Nah, tapi tentu tantangannya adalah itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Perlu proses, ya bersama-sama lah kita ya, agar kemudian semua orang menganggap bahwa itu adalah hal penting. Dengan memperbaiki komunikasi, insya Allah semua pesan-pesan yang ingin kita sampaikan demi kesejahteraan masyarakat di momen apapun ya, itu bisa tersampaikan dengan efektif. Efektif itu berarti sesuai seperti yang diharapkan. Ketika kita sampaikan A, tersampaikan A, bukan yang tersampaikan B. Atau malah C, lebih kacau lagi kira-kira begitu ya. Itu tantangan kita, dan saya rasa tantangan itu insya Allah sedikit demi sedikit sudah mulai. Karena kita juga, itu terlihat ya dari animo atau keinginan masyarakat untuk ikut dalam seminar-seminar yang kita laksanakan. Baik itu di hotel, kemudian juga saya diundang sebagai pemateri, dan yang luar biasa juga peserta private kita atau peserta pribadi kita yang satu persatu yang juga ingin coaching langsung ya, itu juga semakin bertambah. Kalau dulu masih public speaking dan kelas MC, sekarang juga sudah ada yang kelas presenter, dan itu kabar gembira bagi kami, dan kami bersemangat untuk itu sih. Dan termasuk saya. Oh ya, betul. Saya adalah salah satu murid Bang Dosi nih di kelas presenter dan juga kelas public speaking ya Bang, mulai dari tahun 2019. Saya senang sekali lihat Syekh akhirnya bisa memandu saya sendiri ya setelah melalui tahap-tahap dalam pelatihan itu sendiri, dan itu terbukti ya Syekh ya? Terbukti. Syekh saya memandu coach saya sendiri. Nah, asik. Waktu kelas gimana nih? Boleh cerita sedikit dong, waktu kelas gimana rasanya? Waktu kelas ya paling tantangan yang saya rasakan ketika saya pertama kali ikut ya kelas Dosi Alfian Smart Speaking, pasti nggak jauh-jauh adalah insecure. Pasti manusia nggak jauh-jauh dari rasa insecure gitu. Tapi ketika saya bergabung dengan kelas ini, ternyata saya mengetahui bahwa memang kita itu bisa melakukan sesuatu karena kita terbiasa akan hal itu. Betul. Jadi karena saya sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan kamera seperti ini, jadi ujung-ujungnya ya rasa takut, rasa grogi itu bisa berkurang gitu. Oke. Syaimah dulu orangnya seperti apa? Kan saya biasanya kita kalau menerima peserta itu kita nggak tahu peserta itu dulu memang sangat takut, dia nggak mau berkomunikasi. Kita hampir tidak pernah melakukan riset untuk itu gitu ya. Kita jalani, kita ikut sertakan peserta bersama-sama, dan kadang-kadang peserta langsung melatih kemampuannya di sana. Nah, seorang Syaimah Atika itu dulu waktu SMP atau SMA sebelum kuliah nih, orangnya memang suka ngobrol begitu atau gimana sih? Saya ini anak rumahan Bang Dosi. Anak rumahan dulunya nih. Jadi dulu ketika mau ikut kegiatan apapun di sekolah, itu orang tua cenderung tidak mendukung. Karena mereka suka saya duduk di rumah aja, udahlah di rumah aja, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu capek.
karena anak tunggal. Jadi agak dikekang sedikit gitu. Spesial sekali ya. Iya, agak dikekang gitu sama orang tua. Jadi ketika saya sudah merantau ke kota Banda Aceh, saya ikut kuliah di sini di Universitas Syakuala. Kemudian saya ikut berbagai ajang-ajang, perlombaan dan segala macam. Di situ jiwa saya merasa tertantang. Waduh, jiwa introvert saya ini merasa tertantang gitu. Iya, betul. Saya dari yang dulunya introvert tiba-tiba dipaksa untuk menjadi seorang ekstrovert gitu. Jadi ketika saya memikirkan hal itu, saya yakin bahwa saya nggak bisa melatih ini sendiri. Saya butuh orang. Saya butuh orang yang membantu saya, yang bisa menasehati saya untuk bisa melatih public speaking saya. Asik. Jadi dari situ saya ikut kelas The Sylvian Smart Speaking, dan di sini saya tertantang untuk bisa membawakan topik itu secara menarik gitu. Jadi ketika saya mengetahui sesuatu, misalnya saya mengetahui tentang sebuah informasi COVID-19. Ya. Kalau kita bicara tentang COVID-19, kalau kita tidak berbicara tentang kasusnya atau apapun, maka tidak akan menarik. Iya, betul. Jadi kita harus ada data, harus ada riset, baru pembicaraan itu akan menarik. Dan itu saya dapatkan di The Sylvian Smart Speaking. Asik, betul. Ambil kelas lagi ya. Menarik sekali memang public speaking ini ya. Mudah-mudahan kita ajak semua juga nih untuk melatih public speaking. Saya punya quote-nya, Syaimah. Ini quote-nya boleh disetujui, boleh tidak ya. Kalau menurut saya nih, kalau kita di public speaking, di The Sylvian Smart Speaking menyebutnya bahwa public speaking bukan bakat. Ini hanya butuh keinginan kuat dari Anda. Jadi selama Anda ingin, Anda suka, Anda sudah mulai mencari tahu, insya Allah kehadiran kepercayaan diri Anda akan benar-benar datang. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau public speaking itu bakat, kasihan sekali. Kita kan menjunjung tinggi juga azas kebebasan berpendapat ya. Siapa saja boleh berpendapat. Masa sih kemudian public speaking di kotak-kotakin cuman dia aja. Padahal semua orang punya kemampuan komunikasi. Bukan hanya kita yang bisa mengeluarkan suara secara verbal ya. Teman-teman yang tidak bisa mengeluarkan suara pun boleh melakukan praktek public speaking. Itu terbukti, alhamdulillah kita juga pernah memberikan materi untuk teman-teman sahabat tuli ya, untuk melatih kepercayaan diri termasuk public speaking mereka, tentu dengan syarat ada translatornya. Oke, berarti public speaking ini bukan bawaan dari lahir ya, Bang? Bukan. Itu bisa diasah Ya. dan bisa dipelajari. Betul, dipelajari. Kita punya teknik 3. Kalau Anda ingin memulainya, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak Anda bahwa semua orang itu bisa melatih kepercayaan diri. Kan macam-macam ya, ada orang kejebak. Kan the power of kepepet itu kan ada bukunya juga ya. Itu dalam bisnis. Sebenarnya dalam penggalian kemampuan, keterampilan itu sendiri juga bisa seperti itu. Kalau melukis mungkin ada bakatnya ya. Kalau nyanyi mungkin kalau nggak sumbang suaranya juga ada bakatnya. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau berbicara di depan umum ini soal waktu saja. Anda bisa mulai dengan 3 langkah yang akan saya sampaikan. Pertama adalah knowledge. Ketahui. Ketahui tentang public speaking itu. Kita takut karena kita nggak tahu apa itu public speaking. Kok bisa ya orang berbicara di depan umum? Kita terpana kadang-kadang melihat orang berbicara terus di depan umum. Kita tidak tahu apa tekniknya, apa saja yang dia bicarakan, bagaimana dia bisa memulainya. Kalau Anda sudah tahu, maka kepercayaan diri Anda sudah mulai datang. Kalau kepercayaan diri sudah mulai datang, Anda akan mencobanya. Ini langkah keduanya. Sudah tahu, kemudian Anda percaya diri, Anda sudah mulai mencoba. Nah, 2 hal ini jangan berhenti di situ. Langkah ketiga yang terakhir. Apa itu? Langkah ketiga adalah antusias. Syaimah itu adalah orang yang selalu antusias untuk bidang ini. Dan saya sudah melihat hasilnya. Jadi selama Anda sudah mulai cari tahu, Syaimah cari tahu kan gimana kan public speaking itu? Udah tahu. Kemudian Syaimah mencobanya kan? Terpaksa mencobanya waktu itu karena di Duta Wisata. Terpaksa gitu ya. Aduh, ketahuan. Kemudian yang ketiga antusias. Kalau ada kegiatan public speaking, ketika memberikan materi, buka lamaran pekerjaan untuk bidang komunikasi yang tidak jauh dari public speaking, apply gitu ya, atau melamar di bidang itu. Nah, itu adalah antusias. Nah, antusias ini teruslah dibangun karena menurut penelitian, seseorang yang mahir dalam sebuah keterampilan itu mengulangnya hingga 10.000 jam. Itu cuma untuk gambaran saja, tapi itu menggambarkan bahwa untuk antusias dan terus mencoba, jangan berhenti, terus aja. Di dalamnya akan ada banyak manfaat ketika Anda bisa memandu, bisa menyampaikan sesuatu dengan efektif.
Iya, saya juga merasakan sendiri. Ternyata public speaking itu asik gitu. Asik ya? Asik banget. Kenapa asik? Karena ketika kita udah berbicara di depan umum dan kita enjoy akan hal itu, kita nggak bisa berhenti dong. udah Rasanya candu gitu. Iya, betul. Rasanya enak aja. Kalau dulu kita lihat orang, aduh kayaknya takut. Kayaknya orang-orang kok perhatiin kita semua, nanti kalau ada salah-salah gimana? Iya, Biasanya kita berpikir seperti itu. Ketakutan yang kita rasakan itu pasti banyak. Betul. Tapi ketika kita sudah enjoy, kita sudah suka dengan dunia itu, maka kita nggak bisa berhenti untuk berbicara. Betul. Apalagi kalau misalnya pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa kita utarakan. Yap. Itu menjadikan kita itu lebih merasa puas ya. Benar. Dengan lingkungan tersebut. Bayangkan nih kalau kita misalnya hadir di salah satu seminar, kita ingin bertanya sesuatu dan itu menurut kita penting. Ketika kita bisa melakukannya, kita mulai bertanya, kita kan merasa puas. Ketimbang kita pulang, padahal saya pengen nanya, terus nggak nanya-nanya. Tidak tersampaikan. Betul, tidak tersampaikan. Itu di momen praktek public speaking, di dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri misalnya, di hubungan masyarakat juga ya, keluarga lah terutama. Ketika komunikasi itu berhenti, itu akan membuat keluarganya agak bermasalah menurut saya ya, karena memang sesuatu yang ingin disampaikan nggak tersampaikan begitu. Ini artinya bahwa komunikasi itu adalah bagian penting dari kehidupan kita sendiri, kehidupan sosial kita, kehidupan kita bersilaturahmi dengan orang lain gitu. Ketika kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, ada sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Makanya menurut saya itu membangun komunikasi adalah membangun kebahagiaan. Oke. Tadi kalau kita berbicara tentang teknik nih Bang, Ya. teknik komunikasi, teknik berbicara di depan umum atau di depan kamera bahkan. Kalau menurut Bang Dosi sendiri, teknik-teknik yang benar dan berurut itu bagaimana Bang? Oke. Kalau teknik public speaking ya, kalau mau praktek sederhana teman-teman, ini supaya kita sama-sama tahu ya, dalam public speaking itu dari beberapa buku yang saya baca juga, tekniknya ada 4. Oke. Ini bisa Anda gunakan semuanya, tapi ada kekurangan dan kelebihannya. Oke. Satu adalah naskah, teknik naskah. Oke, kemudian ada teknik naskah, itu berarti Anda siapin naskah dari Assalamualaikum sampai Assalamualaikum penutup. Oke. Semuanya dibaca. Oke, itu teknik naskah. Sudah disebut public speaking nggak kalau kita itu bacakan di depan umum? Sudah, Anda public speaking, Anda public speaker. Oke, kemudian ada teknik menghafal. Oke. Semua naskah tadi kita hafal, kemudian kita ulang ya. Kita kalau Al-Qur'an itu kita murajaah, kita ulang. Itu sudah public speaking nggak kalau kita sudah sampaikan di depan umum? Sudah, Anda juga praktek public speaking. Tapi hati-hati kalau Anda lupa satu kata, Anda bisa lupa seluruhnya. Oke. Nah, kemudian ada teknik impromptu. Impromptu itu adalah improvisasi. Untuk yang mahir oke. Tapi yang mahir pun kalau nggak punya data, jangan. Karena biasa sekali kita lupa akan data dan bisa keliru menyampaikan data tersebut. Jadi improvisasi ini bisa saja dilakukan kalau Anda sudah mulai mahir. Itu bisa public speaking, bisa sudah disebut public speaker, sudah. Dan yang terakhir saya suka nih adalah teknik extemporan atau teknik point to point. Buat poin-poinnya. Kalau Syekh tadi menanyakan bagaimana alur yang tepat, Anda tinggal buat alur yang tepat. Saya beritahu bahwa public speaking itu kalau Anda berbicara di depan umum, mau ke Amerika, ke Rusia, mau ke Korea sekalipun, prakteknya itu isinya adalah pembukaan, isi penutup. Jadi nggak jauh-jauh kemana-mana. Jadi atur aja pembukaannya apa, isinya bagaimana, tutupnya seperti apa. Oke? Pembukaan itu isinya salam. Kemudian kalau kita umat Islam ada hamdalah, salawat, dan penghormatannya. Baru kemudian masuk isinya dan tutup dengan harapan, saran, terima kasih, dan permohonan maaf. Jangan lupa salam supaya Anda bisa turun dari mimbar. Kira-kira begitu, Syekh. Oke, itu tentang teknik berarti ya? Iya. Berarti setiap orang tekniknya ya berbeda-beda, tergantung dengan apa yang dia kuasai. Betul. Gitu ya? Tapi di public speaking, di Dosi Advanced Small Speaking, kita melatih peserta itu untuk menggunakan teknik extemporan. Oke. Ya, jadi dia lebih leluasa berbicara, tapi tidak seluruhnya menggunakan mind map, peta otaknya. Karena public speaking ini kan soal nyaman. Anda kalau sudah nyaman, insya Allah bisa berbicara. Bayangkan kalau kita ngopi, Syaimah. Kalau kita ngopi bareng teman, itu jarang kan keluar kata pengisi gitu ya. Iya. Jarang kan, karena Jarang. kita nyaman. Iya.
berbicara sama pasangan, ada nggak yang pasangan dek saya nggak ada gitu, pasti nyaman saja karena karena kita nyaman, kita leluasa ketika berbicara. Jadi caranya adalah meminimalisir ketakutan Anda dengan persiapan yang Anda miliki. Apa itu persiapannya? Salah satunya adalah berbicara dengan point to point. Nah, kalau Anda sudah punya poin-poin yang akan Anda bicarakan, apalagi sesuai dengan alur pembicaraan Anda akan lebih mudah diarahkan. Ketakutan dalam diri Anda takut lupa materi itu akan bisa diminimalisir. Jadi ketika kita tampil, kita confidence, kita percaya diri. Insya Allah bisa. Latihan 1 kali masih gagal, 2 kali udah mulai bagus, 3 kali udah keren nih, 4 kali udah candu. Gitu. Jadi mulai aja dulu, kira-kira begitu Syaimah. Oke, kalau berbicara tentang privilege Bang, hak istimewa. Ini kalau kita kaitkan dengan public speaking, apakah berpengaruh? Hak istimewa seseorang, misalnya ada seseorang yang latar belakangnya atau dia itu disabilitas, apakah dia punya hambatan atau apakah peluang dia untuk bisa terjun ke dunia public speaking ini menipis gara-gara privilege tersebut? Enggak, tidak sama sekali Syaimah. Jadi public speaking ini boleh dikuasai oleh siapa saja dan peluang dia untuk mempraktekkan itu sangat terbuka lebar gitu ya, apalagi teman-teman yang istimewa, menurut saya istimewa. Teman-teman yang istimewa tersebut dan punya inspirasi yang begitu luar biasa ya, pengalaman hidup perjalanannya dengan tantangan yang mereka miliki itu akan sangat menarik jika itu diceritakan. Nah, saya rasa itu jadi apa ya, jadi pemicu bagi dia untuk terus memberikan informasi tersebut. Beberapa teman-teman kan jadi motivator. Mereka menjadi motivator ketika pengalaman kehidupan yang menurut kita permanen bagi dia itu, jika itu diceritakan kepada orang lain akan jadi cerita yang luar biasa. Dan ketika mereka yang menceritakannya, nilainya akan lebih bertambah. Nah, itu jadi menurut saya nggak ada tidak ada hambatan seseorang dengan latar belakang kehidupannya dan segala macam. Menurut saya siapa saja bisa melatih kepercayaan diri dan kemudian melatih kemampuan public speakingnya dengan apapun profesinya, dengan apapun bentuk kehidupan sosialnya di luar sana. Kira-kira begitu Syaimah. Oke, selama Bang Dosi menjumpai nih orang-orang yang ingin belajar public speaking, kira-kira yang paling unik nih, kasus yang unik yang pernah Bang Dosi jumpai itu apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bang. Oh, apa yang paling unik ya? Yang paling menantang sih ada. Paling menantang itu saya sempat bersama teman-teman Dilo ya, Digital Innovasi Launch. Tapi Dilo itu masih ada nggak sekarang ya? Tapi bersama teman-teman itu pernah membuat khusus untuk teman-teman disabilitas waktu itu, teman-teman spesial ya. Jadi kita melaksanakan public speaking untuk mereka dan di situ memang istimewa bagi saya. Karena tantangannya luar biasa. Teman-teman tuli kita hadirkan translatornya untuk bisa kita pahami apa yang disampaikan. Karena saya kosakata untuk itu masih kurang ya. Jadi luar biasa. Jadi saya masih kurang untuk pemahamannya dan teman-teman juga masih belum terlalu paham juga. Terus teman-teman dengan latar belakang yang lain juga ikut ambil bagian waktu itu. Saya sangat merasa istimewa karena salah satu peserta kita, ada banyak peserta kita waktu itu, ketika berbicara di depan umum dan mereka berhasil melakukannya, waktu itu memperkenalkan diri. Nama saya, begitu ya, nama saya si Fulan, saya sangat senang. Jadi kita melatihnya tuh dengan mengungkapkan apa yang mereka rasa. Jadi mereka sambil nangis loh, berbicara dengan berbicara dengan kemampuan public speaking yang setelah kita motivasi tersebut. Jadi itu yang sangat istimewa bagi saya dan ya unik juga sekaligus istimewa bagi saya dan masih akan terus saya jadikan inspirasi setiap kali saya memberikan materi-materi public speaking. Di Aceh sudah kita laksanakan seperti itu dan teman-teman sudah sangat bersemangat. Yuk teman-teman di luar sana yang mungkin ingin belajar public speaking, kenapa nggak dari sekarang aja kita mulai gitu ya. Ya, kalau alasan Bang Dosi sendiri nih, kenapa kira-kira ingin membuka Dosi Alfian Smart Speaking? Motivasinya itu kira-kira apa, Bang? Oke, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya.
Jadi saya jadikan itu sebagai barometer kehidupan sebenarnya. Jadi selama masih hidup ini kira-kira manfaat apa sih yang bisa saya berikan kepada orang lain? Alhamdulillah saya sebagai seorang praktisi komunikasi karena aktivitas di dunia broadcasting ya, penyiaran, baik itu televisi dan radio, kemudian juga saya sebagai seorang MC, moderator. Terus alhamdulillah saya dipercayakan juga sebagai dosen di dakwah komunikasi UIN Araniri sebagai dosen luar biasa, dosen praktisi ya. Jadi dari berbekal semua hal tersebut saya pikir ada beberapa manfaat yang bisa saya bagi untuk diri saya. Supaya apa? Supaya saya juga tergolong orang yang sukses. Saya pengen orang sukses gitu kan. Jadi salah satunya saya buka Dosi Elvian Smart Speaking. Jadi tujuannya adalah memperbaiki atau memperbagus komunikasi kita. Jadi smart speaking itu cerdas berkomunikasi menurut saya, versi saya ya. Jadi cerdas berkomunikasi. Bukan hanya public speaking, tapi memang populer dengan public speakingnya ya. Tapi ada banyak komunikasi lain. Salah satu yang menarik juga adalah komunikasi antar pribadi. Gimana sih kalau kita ngobrol sama orang, itu kita dianggap ramah. Kan Syaimah mau nggak dianggap itu atau persepsi orang lain Syaimah itu nggak ramah? Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Nggak ada orang, Bapak mau nggak Pak dianggap Bapak itu pemarah? Pasti orang nggak mau sebenarnya. Nah, salah satu yang harus diperbaiki itu adalah komunikasi. Anda perbaiki komunikasi, salah satunya seperti trik yang diajarkan Rasulullah tadi. Gimana caranya supaya Anda itu bisa lebih banyak senyum. Sedekahnya dapat, Anda juga dikenal sebagai orang yang ramah karena murah senyum. Nah, oleh karena itu saya pikir itu bagian yang bisa saya berikan manfaat pada orang lain. Tetapi jauh daripada itu, gimana caranya supaya orang lain bisa berbicara baik lebih banyak. Jadi dakwahnya lebih banyak lagi. Jadi kan kalau dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa kuntum khaira ummah. Kata Allah dalam Al-Quran, kamu itu bisa jadi umat terbaik. Syaratnya 3 saja. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang kepada kebaikan, cegah orang kepada kemungkaran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berimanlah kepada Allah. Jadi 3 hal ini kan nilai komunikasinya kan dalam sekali ya. Ngajak orang kan komunikasi. Cegah orang kan paling tidak kita bisa sampaikan juga untuk tidak ke sana, untuk tidak melakukan hal buruk. Nah, ketika orang lebih banyak berbicara baik, manfaat yang akan ditebar itu akan lebih banyak. Insya Allah Rasulullah akan beri komentarnya kepada kita, Anda beruntung, saya juga beruntung. Amin, semoga seperti itu. Karena semua orang emang harus memanfaatkan ya potensi yang ada di diri dia untuk bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Betul. Oke, terakhir nih Bang, kira-kira apa yang ingin Abang sampaikan kepada orang-orang yang ada di luar sana yang saat ini masih takut untuk bisa mencoba berkomunikasi? Silakan Bang. Saya selalu dalam setiap seminar itu menanyakan kepada peserta. Syaimah tahu nggak, ingat ya pertanyaannya? Pertanyaannya, Anda menganggap Anda luar biasa, biasa saja atau lemah? Oke, Syaimah selalu jawab luar biasa. Luar biasa, jawaban yang tepat. Anda itu luar biasa teman-teman. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh diciptakan Anda dan saya itu dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi kita luar biasa. Yuk latih keluar biasaan kita, gali potensi kita. Karena menggali potensi diri menurut saya adalah bersyukur atas diri ini. Yuk kita latih sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, terima kasih nih sudah memberikan kemampuan berbicara seperti ini. Suaranya keluar. Saya bisa gestur begini ya. Kenapa nggak kita latih untuk berbicara di depan orang banyak? Itu tinggal dilatih saja teman-teman sekalian. Yuk cari tahu, boleh cari tahu sendiri, boleh dengan seminar orang lain, boleh juga dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh teman-teman saya di luar sana. Yuk cari tahu sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah kemampuan public speaking ini akan lebih bisa Anda latih. Jangan lupa ya, kalau ingin tahu lebih banyak tentang kami dan public speaking, ada beberapa trik juga di Instagramnya kita @dosielvian_ smart speaking. Terima kasih, saya sudah nyambungin ya. Itu dia, jadi bisa langsung dilihat di sana aktivitasnya. Kalau mau ikutan juga bisa DM ya. Nanti hubungi Syaimah juga bisa. Bisa. Kita selalu jumpa nih di kantor. Oh, ya, betul. Nanti bisa disampaikan langsung ke Bang Dosi. Oke, Bang Dosi, terima kasih banyak. Terima kasih, Syaimah. Berarti hari ini kita sudah mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan yang sangat luar biasa sekali, terutama terkait dengan public speaking. Langsung dari yang paling luar biasa yang sudah berpengalaman dalam bidang public speaking, ini ada Bang Dosi Elvian. Tadi Tadi saya sudah
kutip ya sedikit tentang apa yang Bang Dosi sampaikan, bahwa memang public speaking ini sebenarnya bukan sebuah bakat. Ini bisa diasah dan juga bisa dilatih. Jadi semua orang juga punya kemampuan itu, asal antusiasnya yang ditingkatkan lagi ya Bang Dosi ya. Jadi memang semua orang, tidak ada hambatan ataupun tidak ada tantangan untuk bisa mencoba public speaking. Semua orang, baik dari privilege apapun, dia bisa mencoba untuk terjun ke dunia public speaking ini. Nanti kalau teman-teman memang ingin bisa terus melatih public speakingnya, bisa langsung menghubungi Bang Dosi. Tadi sudah disampaikan bahwa melalui Instagram @dosielvian_smartspeaking. Baik, hari ini akhirnya diskusi kita sudah selesai Bang Dosi. Terima kasih sudah berdiskusi dengan saya hari ini, Syaimah Atika sebagai host di Pehtem hari ini. Semoga kedepannya kita bisa berdiskusi lagi terkait hal-hal lain yang memang luar biasa, hal-hal lain yang memang bisa kita diskusikan bersama dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirnya saya Syaimah Atika hari ini sebagai host mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.